yang mengkaji tentang tazkiyatul anfus, itu ada makna yang tertentu yang dibuat oleh ulama, iaitu al-hasadu, hasad adalah tatamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Artinya adalah hasad adalah keinginan kita ataupun harapan kita zawalan ni'mah. Zawal adalah hilang. Nikmat adalah nikmat, kenikmatan. Hilangnya kenikmatan, kelebihan, sesuatu yang baik, an sahibiha, dari orang lain. Keinginan kita dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kenikmatan, kelebihan yang ada pada orang tersebut hilang. Itu namanya hasad. Ini bisa kita rasakan sendiri. Kalau kita belum senang dengan kesuksesan orang lain, susah sekali mengapresiasi kesuksesan orang lain, bahkan menjelekkan orang lain, tidak mengakui kelebihan-kelebihannya. Itu bahagian daripada perasaan hasad. Kita belum rela hati kita orang lain lebih baik dari kita. Belum rela kita, sehingga kita tidak mengakui. Dan ini adalah persoalan hati. Persoalan hati, dia bukan persoalan, bukan ada di logika. Kan manusia ini kan ada hati, ada akal. Kalau akal dia untuk berpikir, kalau hati dia lebih mendalam lagi. Jadi ini adalah persoalan hati. Jadi kadang-kadang tidak logika. Kadang-kadang hati dengan logika ini bertentangan. Kan? Artinya begini, kalau ada orang lain punya kelebihan dari segi harta, ilmu, ataupun apapun lah, kalau logika kita, seharusnya kan kita berterima kasih, bersyukur dengan dia punya kelebihan. Nanti ujung-ujungnya kelebihan dia juga akan kita dapati juga, akan terbahagi untuk kita, ya kan? Nah, tetapi kalau berbicara hati, itu kita tidak lagi logika kadang. Udah, pokoknya saya nggak suka sama dia, gitu ya. Pokoknya saya nggak suka sama dia. Alasannya apa? Alasannya nggak ada, ya. Alasannya tidak ada. Ini orang kalau sudah hasad. Jadi dia tidak punya alasan untuk tidak suka sama kita. Penting dia tidak suka. Nah, itu satu definisi, ya. Definisi yang lain dari ulama itu juga memberikan makna al-hasadu, al-baghdhu adalah marah ataupun benci, wal karahah ini juga bermakna tidak suka, benci. Ya, kalau baghdhu marah, karahah atau kirahah ini juga benci, hampir sama. Lima yarahu, apa yang dia lihat, min husni halil mahsud, marah, benci apa yang dia lihat dari kebaikan orang yang dia hasad. Atau mudahnya, kita benci, tidak suka pada orang lain. Itu mudahnya seperti itu. Karena maksud halil mahsud adalah orang yang kita hasud. Orang yang kita hasud itu siapa? Ya, orang lain. Kan? Memang bahasa Arab ini ya begini, ya. Jadi kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah kita pahami saja, bahwa kita tidak suka kepada orang lain. Ya. Jadi secara bahasa ini ada dua redaksi, ya, dua redaksi pengertian hasad, tetapi tetap memberi makna yang sama. Dua-duanya intisarinya adalah kita tidak suka kelebihan orang lain, dan kita sukanya kenikmatan, kelebihan orang itu hilang. Ya, kan? Nah, kita dilarang untuk bersikap demikian, ya. La tahasadu, janganlah engkau berlaku hasad. Wala tanajasu, janganlah engkau saling menyakiti dalam jual beli. Jadi hasad ini hukumnya haram.
Wala tanajasu ini bermakna kita jangan saling menyakiti dalam jual beli. Jangan saling menyakiti dalam jual beli, maksudnya ya harus fair, harus clear, harus jelas, tidak ada penipuan, ya. Jadi tidak ada penipuan dari segi harga, tidak ada penipuan dari segi kualitas, tidak ada yang kita sembunyikan cacatnya, ya. Ini bagi kita pelaku usaha ini ya harus hati-hati. Kekurangan barang ya kita sampaikan. Ini barang ini bagus, tetapi ini ada sedikit kekurangan, kita sampaikan. Jangan kekurangan itu kita katakan ini bagus, tidak ada kekurangan. Nah, ini bisa-bisa kita masuk kategori berdosa. Wala tabaghadu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling, kalau baghdu tadi marah, tabaghadu saling marah, saling tidak suka. Ini saling tidak suka ini sebenarnya selalu terjadi dalam lingkungan kita, dalam lingkungan pekerjaan misalnya, kan sesama karyawan, sama partner kerja, ya, dalam satu kelompok, satu komunitas, satu perusahaan, itu kadang-kadang ada saling tidak suka, terbawa tidak suka. Ini hati-hati. Karena emang setan, dia terus akan membawa kita ini untuk tidak suka kepada kawan. Kawan lain juga demikian. Terus setan membisikkan ke dalam hatinya, ke dalam alam pikirannya juga untuk tidak suka sama kita. Nah, kalau kita tidak melawan sifat ini, ya, tidak melawan, makanya akan terjadi kita saling membenci. Saling membenci. Bahkan jangankan dalam suatu perusahaan, satu lembaga, satu organisasi, ya, dalam satu keluarga itu terjadi, ya, antara adik dan abang tidak suka, antara paman dan keponakannya, bahkan antara anak dan orang tua bisa terjadi, ya, dan juga antara suami dan istri, ya. Karena setan terus membisikkan ke seorang istri tentang kekurangan suaminya sehingga dia tidak suka. Dan dia sebaliknya membisikkan juga kepada suaminya tentang keburukan istrinya, sehingga dia juga tidak suka kepada istrinya. Nah, ini hati-hati perangkap setan. Ini adalah perangkap setan. Kalau kita tidak hati-hati, larut, ya, tidak melawan, tidak menghilangkan sifat itu, maka terus kita akan membenci. Nah, dan itu perlu trik, ya, perlu usaha. Nanti di akhirnya kita akan menjelaskan bagaimana kita untuk bisa lepas daripada perasaan-perasaan tidak suka kepada orang lain, gitu kan. Wala tadabaru ini ya saling menjauhi, kan. Tidak boleh saling menjauhi. Nah, secara umum tidak boleh saling menjauhi. Tetapi berbeda dengan persoalan memang terkadang ada hal yang kita harus menjauh, tapi dalam makna bukan ingin memutuskan silaturahim, tapi mungkin ada kebaikan dan kemaslahatan. Tapi kalau dalam makna tadabaru, memutuskan silaturahim, itu tentu berdosa. Wala yabi' ba'dukum ba'da, tidak menjual seseorang atas saudaranya yang lain. Ini sama dengan la yakhtubur rajul ala khitbati akhihi, ya. Tidak boleh seseorang meminang seseorang yang telah dipinang oleh saudaranya. Artinya kalau memang sudah mau dijual oleh orang lain, kalau memang sudah dipinang oleh orang lain, kita jangan lagi masuk. Ini masuk ke dalam etika. Jadi Islam itu sangat mendalam, ya, sangat halus, ya, sangat tinggi akhlaknya, ya, sehingga tidak timbul kekecewaan kawan kita, ya, tidak timbul kekecewaan. Jadi kita bersaing secara fair. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya apa? Jadilah hamba Allah itu yang bersaudara. Artinya baik-baiklah jadi orang, kan? Baik-baiklah, damai-damailah, gitu kan? Akur, kan? Akur, berdamai, berbaik-baik, ini yang diharapkan. Dan ini beratnya itulah karena persoalan hasad. Kalau kita sudah hilang hasadnya,
insya-Allah kita akan mampu berdamai ya. Al-muslim akhul muslim. Ini hadis ya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah akhul muslim. Akhul muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Kita ini bersaudara. Walaupun bukan satu rumah, walaupun bukan satu keluarga, bukan satu ibu bapa, ya, seluruh teman kita selama dia adalah orang Islam, maka kita menganggapnya saudara. Anggap saudara. Anggap saudara. Akhul muslim, saudara. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Ya, saudara seakidah, saudara seagama. Ini kuat hubungannya. Ya. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh. Ya. La yakhzaluhu, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh membiarkan kawan kita sudah dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi sakit, itu tidak boleh kita biarkan. Kita harus menolong. Wala yakdzibuhu, tidak boleh menipu. Menipu kawan ya. Memang biasanya yang menipu itu kawan. Kan enggak mungkin yang menipu kita orang yang tidak pernah kita kenal. Kan tidak. Biasanya yang menipu itu ya teman-teman kita itu yang menipu. Jadi dalam pertemanan ini juga kita harus hati-hati. Potensi tipu menipu ini memang selalu ada, sehingga kita perlu waspada ya. Karena bila telah terjadi tipu menipu, maka nanti bisa terjadi putus silaturahim. Ini kan lebih bahaya. Lebih baik kita waspada, ya. Tidak boleh berburuk sangka kepada saudara, tetapi hati-hati boleh. Jangan berburuk sangka, tidak boleh. Hati-hati boleh. Lihat dulu bagaimana keadaannya, kan? Wala yahqiruhu, dan juga tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Apalagi yang kita hina itu ulama misalnya, ataupun orang saleh misalnya. Ya. Jangankan ulama, jangankan orang saleh, teman kita biasa saja tidak boleh. Nah, tetapi kalau sudah pada tingkat orang saleh yang kita hina, ulama yang kita hina, ini sudah ada hukuman tersendiri. Ini akan sangat berbahaya. Bisa-bisa kita su'ul khatimah, tidak baik akhir daripada kehidupan kita. Makanya lebih baik kita bisa menahan diri daripada mengejek orang lain, apalagi mencaci maki. Itu sudah bukan lagi menghina, itu sudah ya di atas menghina. Hari ini media sosial ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial itu kita gunakan untuk mempererat silaturahim, ya, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, meningkatkan pengetahuan. Tapi jangan kita gunakan untuk negatif. Media sosial ini ya satu sisi dia adalah positif bila kita gunakan positif, tetapi bila kita gunakan untuk mencela orang lain, membongkar aib orang lain, ini sangat berbahaya. Dan hari kiamat itu tetap kita akan dituntut. Walaupun kita tidak mengejek, menghina secara langsung, walaupun melalui media sosial, sama saja. Itu tetap namanya penghinaan, tetap namanya caci maki. Jadi akhirnya kita juga hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Dan rekaman medsos kita itu ya sudah terekam. Tanpa rekaman juga sebenarnya sudah ada rekaman, ya. Apalagi ini sudah ada rekaman di medsos. Itu diputar kembali kira-kira pada hari kiamat. Diperlihatkan kembali, ini yang telah kamu lakukan, ini yang telah kamu kerjakan, sehingga kita tidak boleh mengelak. Saya tidak pernah. Makanya hati-hati juga orang yang dia merasa tidak terlibat dalam menghina orang lain, dalam mengejek orang lain di media sosial. Dia tidak melakukan, tetapi dia meneruskan. Dia meneruskan ke orang lain lagi, ataupun bahasanya posting ulang ya. Posting ulang.
sehingga seolah-olah dia tidak melakukan. Kan ini sama juga dia menyetujui itu. Dah terbongkar aib orang lain, ya, orang lain semakin terhina, tidak usah diposting ulang, ya, tidak usah meneruskan WA, apalagi tidak jelas. Sekarang banyak sekali hoax, banyak sekali belum jelas kebenarannya, kita terjebak. Kenapa? Hasad juga kita. Kadang-kadang kita yang merasa baik ini juga ada hasadnya. Sedikit diungkapkan kesalahan orang lain seolah-olah benar, padahal ada tujuan orang tertentu untuk menjelekkan orang lain. Kita terus ini kan, ini dia begini kan, kita sebarkan terus. Ini hati-hati. Hati-hati. Hampir semua kita hari ini terjebak. Bahkan banyak orang-orang yang kategori dia ya katakanlah baik itu terjebak di medsos meneruskan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Sebenarnya benar tidak benarnya tidak perlu kita terlibat. Benar tidak benar tidak perlu kita terlibat. Ada kepolisian yang menyelesaikan, ada pihak yang berwenang, ya. Kita tidak perlu terlibat, karena bila semua terlibat nanti akan terjadi permusuhan besar dalam masyarakat. Akhirnya terjadi kubu-kubu, kelompok-kelompok, dan ini tentu tidak baik untuk persatuan umat secara umum. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Rasulullah menunjukkan 3 kali ke dadanya at-taqwa hahuna. Artinya ya kurang lebih bermakna bahwa bertakwalah kepada Allah. Jaga hati, bertakwalah kepada Allah. Nah, ya. Ini baru kita dapat menghilangkan sifat hasad tadi. Bihasbi mri'in minasyari ayah qira akhahu al-muslim. Kulul muslim alal muslim haram damhu wa maluhu wa irduhu. Cukuplah keburukan kita mengejek, menghina saudara kita yang lain. Seorang muslim atas muslim yang lain adalah haram. Apanya yang haram? Darahnya. Darahnya haram. Apa maksud darahnya haram? Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh sesama muslim. Tidak boleh. Haram. Ini hati-hati, haram. Ya, jangan sedikit-sedikit belum jelas bunuh. Sekalipun ada kesalahan itu tidak dibunuh oleh pribadi dia, keputusan pengadilan. Kalaupun, gitu kan? Artinya hukum itu tidak ditegakkan atas pribadi-pribadi orang, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Tidak masing-masing kita menegakkan hukum, tidak. Ya, itu ada pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri ataupun pengadilan umum, itu melalui pengadilan keputusannya. Apa keputusan pengadilan? Yaitu jadi bukan masing-masing masyarakat boleh menghukum, tidak. Wa malhu, hartanya, hartanya haram. Artinya apa? Hartanya tidak boleh kita ambil. Hartanya tidak boleh kita curi, kita tipu. Tidak boleh, haknya tidak boleh, ya. Kalau kita punya tanah misalnya, tidak boleh menggeser, ya, menggeser batas tanah, kan, ataupun membuat sertifikat, ya. Ada tanah yang sudah begini, kita buat sertifikat, padahal sudah punya pemiliknya. Mungkin pemiliknya belum urus sertifikat misalnya, ya, kita urus sertifikat, akhirnya tanah itu menjadi tanah kita. Ini hukumnya haram. Wa irduhu. Irduhu itu apa? Kehormatannya, ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan sehingga namanya tercemar. Jelek namanya di depan orang. Nah, ini orang hasad tugasnya mengompori. Makanya kalau kita ada tipe manusia, itu ada orang yang karakternya begitu. Kita harus ingatin. Nah, ada karakternya, dia terus komporin sehingga timbul permusuhan di kalangannya, timbul kebencian. Kalau kita teliti tidak jelas ini masalahnya, apa sebenarnya yang dilakukan, enggak jelas. Tetapi karena dikompori terus dia menghasut, terus terjadilah permusuhan. Ini ada tipe orang demikian, ya. Kalau dalam sebuah perusahaan itu bila kita ingin damai, orang-orang yang tipenya hasad ini adalah harus dibina dan dia harus
Kalau tidak bisa dibina ya harus dikeluarkan. Kalau tidak dia akan terus mengganggu, ya. Dan itu akan selamanya sebuah kelompok tersebut nggak akan damai. Nggak akan damai bila ada orang hasad dibiarkan merajalela. Karena kadang-kadang karakter dia nggak berubah. Nggak berubah. Tapi tugas kita yang merubah dia. Merubah dia. Ya, semampu kita. Kalau memang sudah tidak mampu, mungkin yang tempatnya cocok dia di tempat lain. Kalau kita biarkan, semua akan terjadi saling membenci. Ada demikian. Ada orang yang demikian, ya. Itu tidak boleh hasad. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bersabda dalam sebuah hadis, kita boleh hasad pada dua perkara. La hasad illa ala isnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, boleh hasad apa? Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa anna nahar. Yang pertama, seorang lelaki yang Allah berikan harta kepadanya. Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki, ya. Allah berikan dia kekayaan, ya. Lalu dia rajin berinfak, rajin membantu orang. Ana al-laili wa ada an-nahar, maksudnya siang dan malam lah, ya. Artinya dia rajin berinfak, suka membantu, dermawan. Itu boleh kita hasad. Maksudnya kita boleh ingin seperti dia, ya, bukan hasad dia supaya hilang nikmatnya. Ini maknanya saya suka seperti dia. Saya suka seperti dia. Saya suka seperti dia, sudah kaya, baik lagi, dermawan lagi. Ya, itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah kaya pelit, itu nggak usah suka. Karena ada juga orang kaya pelit. Ini tidak boleh kita suka orang demikian. Karena di saat Rasulullah mengatakan bahwa ada orang kaya yang suka berinfak, maknanya kan ada juga sebaliknya. Ada orang kaya yang kikir. Ya, ini tidak baik. Walaupun itu hak dia, tapi ini tidak baik. Karena harta itu dari Allah. Kenapa kita harus kikir? Nah, itu yang pertama. Boleh kita suka, boleh kita hasad maknanya di sini. Dan satu lagi, wa rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maksudnya, seseorang itu yang diberikan kemampuan Al-Qur'an, kemampuan membacanya, kemampuan menghafalnya dan sebagainya. Nah, lalu dia selalu bersama Al-Quran siang dan malam. Siang malam dia mempelajari Al-Quran, siang malam dia menghafal Al-Quran, siang malam dia membaca Al-Quran, atau kurang lebih dia selalu dalam Al-Quran. Mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, ya begitulah. Kan? Ini boleh kita iri. Ya, saya suka seperti dia sudah hafal 30 juz. Ya, kan? Saya suka seperti dia sudah hafal 10 juz. Saya suka seperti dia, itu boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini sangat istimewa dalam agama kita, sangat spesial, ya. Karena bacaan-bacaannya itu adalah pahala, ya. Jadi membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca Quran. Membaca Quran ya tidak dihitung pahala per huruf, ya. Tapi kalau membaca Al-Quran per hurufnya dapat pahala. Semakin banyak kita baca, kita hafal. Makanya biarkan saja kita capek menghafal Quran, membaca, nggak apa-apa. Semakin capek kita baca, semakin banyak, itu artinya pahala semakin banyak. Dan pada hari kiamat, kita akan masuk surga sesuai dengan jumlah bacaan Al-Quran kita. Dalam hadis itu diterangkan demikian. Istilahnya derajat kita itu bagaimana? Sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Nah, semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita. Levelnya naik. Nah, kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak ada level. Ya, istilahnya kita kelas melati lah dapatnya, ya. Tidak dapat hotel bintang kita. Nah, gitu. Kenapa? Malas baca Al-Quran. Jadi efek baca Al-Quran ini bukan perkara biasa. Kita harus melatih diri kita ini selalu bersama Al-Quran. Makanya sebaiknya di rumah kita itu harus ada Al-Quran di dalam kamar kita, di atas tempat tidur kita itu harus ada Al-Quran. Jangan sembunyikan Al-Quran di atas di atas lemari. Jangan. Kapan kita baca? Taruh tempat-tempat yang mudah terlihat.
ya. Sehingga waktu mau tidur kita bisa baca beberapa juz, beberapa ayat. Bangun tidur setelah salat subuh misalnya, kita bisa baca Al-Quran. Saat istirahat kita bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran terlihat, tidak disembunyikan. Bila perlu kalau kita pergi, ada dalam kantong kita juga Al-Quran. Di Al-Quran harus selalu ada dalam diri kita. Ini baru akan membawa kehidupan, keberkahan, dan pahala yang banyak dalam hidup kita. Ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang perlu kita sampaikan, namun waktu kita terbatas ya, sampai di sini.